Syedaralun, polisi yang tewas usai ditikam wanita bookingannya di Denpasar, Bali diduga merupakan anggota pengaman KTT G20. Berikut informasi selengkapnya. Syedaralun, polisi yang tewas usai ditikam wanita bookingannya di Denpasar, Bali disebut merupakan anggota pengaman KTT G20. Polisi tersebut ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah hotel di Jalan Pidada 5 Ubung, Denpasar, Bali pada Rabu 16 November 2022. Mengutip tribunvideo.com, polisi berinisial FNSB berusia 22 tahun disebut merupakan anggota dari Mabes Polri yang bertugas di bawah kendali operasi atau BKO dalam pengamanan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali yang diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Terkait dengan identitas korban, Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu I Ketut Sukadi mengaku pihaknya masih melakukan pengecekan data. Adapun FNSB harus merenggang nyawanya seusai ditusuk wanita berinisial LKDS yang merupakan wanita bookingannya. Lebih lanjut diketahui FNSB memesan jasa LKDS lewat aplikasi pesan instan micet. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di sebuah hotel di Jalan Pidada 5 pada kamar nomor 37. Setelah bertemu di hotel, korban yang diduga merupakan seorang polisi Bahar Kampori tersebut merasa tidak cocok dengan wanita yang dipesannya. FNSB pun meminta untuk membatalkan bookingannya dan meminta uangnya untuk kembali. Tidak terima, wanita tersebut lantas berteriak hingga terdengar oleh rekannya yang berjaga di luar. Mendengar suara teriakan, FNSB dan rekan LKDS yang ada di lokasi pun datang, kemudian keributan pun terjadi. Diduga pertikaian semakin memanas, korban ditikam di bagian leher oleh pelaku. Melihat korban yang terkapar bersimbah darah, LKDS dan rekannya pun kabur. Jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, Denpasar. Kemudian jenazah korban sempat dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya ke RSUP Prof. IGNG Ngorah atau RSUP Sangkah, Denpasar. Melalui sambungan telepon dengan dokter forensik RSUP Profesor Ngorah, Dr. Ida Bagus Putu Alit DMF SPF membenarkan hal tersebut. Kemudian Dr. Alit mengatakan jenazah masuk ke ruang forensik sekitar pukul 7:05 waktu Indonesia bagian tengah. Segera setelah itu jenazah kemudian kembali dipindahkan ke RSU Bayangkara, Denpasar. Demikian informasi terkini, Syedaralun saksikan terus beragam informasi terkini dan menarik lainnya di kanal YouTube serambinews.com dan Facebook serambinews.com.